Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, mahasiswa Universitas ITB, atas nama Domain semester 1. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau biasa disebut dengan SMK 3. Baik, langsung saja saya akan bukakan materinya yang sudah saya buat menggunakan PowerPoint. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Menurut Peraturan Menteri Nomor Peraturan 05 Menteri tahun 1996, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan, meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagian pengembangan, penerapan, pencapaian, pengajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Adapun manfaat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 bagi perusahaan menurut Tarwaka tahun 2008 adalah pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan, insiden, dan kerugian-kerugian lainnya. Manfaat yang selanjutnya adalah dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Adapun manfaat yang ketiga, dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit. Manfaat yang kelima, dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja secara filosofi kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk satu, tenaga kerja dan orang di sekitarnya yang berada di tempat kerja mendapatkan jaminan perlindungan terhadap keselamatannya sehingga dalam kerjaannya merasa nyaman dalam bekerja. Yang kedua, setiap sumber produksi yang digunakan dalam kegiatan operasinya dapat dipakai dan dipergunakan secara efektif dan efisien, serta resiko dapat diminimalisir sehingga proses kegiatan operasional atau produksinya dapat berjalan dengan lancar. Adapun sasaran penerapan SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi 1. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja. Sasaran penerapan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi. Selanjutnya, proteksi terhadap industri dalam negeri. Sasaran penerapan yang selanjutnya adalah meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Yang keenam, mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional. Sasaran yang ketujuh yaitu meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem. Penerapan yang kedelapan, pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun alasan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ini dibuat, yaitu karena sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya tuntutan pemerintah, masyarakat, pasar, ataupun dunia internasional, tetapi juga tanggung jawab pengusaha
untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerjanya. Selain itu, penerapannya sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja juga mempunyai banyak manfaat bagi industri kita. Antara lain, manfaat secara langsung meliputi mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja, juga menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja. Dan manfaat secara tidak langsung yaitu meliputi meningkatkan image market terhadap perusahaan. Yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. Perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik sehingga membuat umur alat semakin lama. Kekurangan yang ada pada sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dibandingkan dengan manajemen K3 lainnya yaitu kekurangan yang paling dasar adalah peraturan pendukung mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang masih terbatas dibandingkan dengan organisasi internasional. Tetapi dalam hal ini masih dapat dimaklumi karena masalah yang sama juga dirasakan oleh negara-negara di Asia dibandingkan negara Eropa ataupun Amerika. Karena memang ini masih dalam tahap awal. Selain itu, sertifikasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang hanya dapat dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pemerintah dirasakan kurang membantu promosi terhadap sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dibandingkan dengan sertifikasi ISO Series, OSAS, KOSA dari Korea yang juga menggunakan badan sertifikasi swasta. Dan yang paling utama tentunya adalah peran aktif dari pengusaha Indonesia yang masih belum mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja di industrinya karena masalah klasik yaitu cost ataupun biaya. Dari beberapa materi yang sudah saya bacakan, bisa ditarik kesimpulan yaitu dengan banyaknya keuntungan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta standarisasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia yang cukup representatif, bukanlah saatnya bagi industri Indonesia untuk melaksanakan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai Peraturan Nomor 05 Garing Menteri Garing tahun 1996, baik industri skala kecil, menengah, hingga skala besar, sehingga bersama-sama menjadi industri yang kompetitif, aman, dan efisien dalam menghadapi pasar terbuka. Baik, demikianlah tadi sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.